Halo semuanya, adik-adik peserta UTBK tahun 2020. Di sini kita akan membahas soal matematika dalam bentuk bahasa Inggris, tepatnya di TPS kuantitatif sesuai dengan telekonferensi yang disiarkan langsung oleh panitia pada tanggal 31 Mei kemarin, bahwa tahun ini akan ada soal TPS kuantitatif dalam bentuk bahasa Inggris, ya. Kalau saya pikir ini mengacu kepada SIT, yaitu Scholastic Aptitude Test yang diselenggarakan di luar negeri, ya, khususnya untuk kurikulum Cambridge. Nah, di sini kita akan melihat soal-soal yang mirip-mirip dengan soal SIT, yang saya pikir ini menjadi referensi juga buat teman-teman, supaya pada saat UTBK tahun 2020 ini kalian tidak merasa canggung, atau mungkin istilah-istilah yang muncul di matematika kalian sudah familiar terlebih dahulu, sehingga pengerjaannya itu konsepnya sih sebenarnya sama saja, tapi begitu kalian nanti istilahnya tidak atau belum pernah ketemu dengan bentuk-bentuk tersebut, maka teman-teman akan bisa menjadi kewalahan dengan soal. Demikian juga pada bentuk-bentuk baku penulisan kurikulum SIT, Cambridge yang saya sebutkan tadi itu sedikit berbeda dengan kurikulum nasional, ya. Contoh penulisan titik dan koma berbeda. Demikian juga pada topik-topik tertentu seperti logaritma, bilangan pokoknya kalau di Indonesia penulisannya itu bilangan pokok itu ada di atas, sedangkan di kurikulum luar bilangan pokoknya ada di bawah, ya. Bentuk seperti itu akan coba kita munculkan di sini supaya teman-teman nanti pada saat ketemu dengan soal TPS kuantitatif dalam bahasa Inggris, kalian sudah bisa mengerjakan. Oke. Kemudian saya mau menekankan lagi bahwa mengerjakan soal TPS kuantitatif ada 3 cara, ada tips, trik, dan cara cepat yang harus kalian gunakan. Jadi di sini juga itu ada muncul cara cepat, tips dan triknya yang muncul pada soal yang saya akan bahas berikut ini. Oke, menyingkat waktu. Untuk menyingkat waktu, yang pertama kita lihat contoh soal yang nomor 1 disebutkan seperti ini, if x equal to y square dan sampai seterusnya. Nah, berapakah nilai x? Ringkasnya seperti itu ketika nilai k-nya sama dengan setengah. Nah, berarti ini kan sebenarnya sama saja pada konsep aljabarnya, tinggal kita isi k-nya sama dengan setengah, berarti y sama dengan 5/setengah, gitu ya. Nah, ingat pada konsep aljabar seperti ini sama aja dengan 5 dikali 2/1, berarti hasilnya adalah 10. Nah, y-nya sama dengan 10, kemudian kita masukkan untuk nyari x yang ditanya di soal, berapakah nilai x, gitu ya. Nah, maka x-nya sama dengan x-nya sama dengan y kuadrat. Berarti di sini y-nya kita isi tadi sudah kita temukan 10, berarti jadinya 10 kuadrat. Berarti hasilnya adalah 100,00. Komanya ditulis dalam bentuk titik, ya. Nah, sedikit berbeda dengan kurikulum nasional. Nah, pilihannya di sini adalah yang E, ya. Kemudian yang berikut, which of the following lines is perpendicular to garis yang berikut dan the same y-intercept as garis yang kedua, ya. Nah, jadi di sini ada disebutkan perpendicular. Di sini perpendicular ini artinya tegak lurus, ya. Ini artinya tegak lurus. Nah, kemudian ada disebutkan lagi intercept. Intercept itu, y-intercept itu adalah titik potong. Saya singkat, titik potong dengan sumbu y, ya. Nah, dimana kita tahu bahwa titik potong dengan sumbu y itu x-nya sama dengan 0, gitu ya. Nah, berarti titik potong terhadap sumbu y-nya pada garis ini adalah x-nya 0. Kalau x-nya 0 kita isi di sini 0, maka y-nya sama dengan -3, ya. Nah, jadi analisa kita untuk menjawab soal ini yang pertama, mana dia titik potong terhadap sumbu y
negatif 3 pada pilihan jawaban yang sudah disebutkan. Ya kan? Nah, di sini kalau kita lihat titik potong terhadap sumbu Y, X-nya 0, kalau ini kita nolkan, ini jawabnya Y-nya itu 3, bukan negatif 3, berarti ini salah. Ya, nah ini X-nya 0, berarti Y-nya negatif 3, ini memungkinkan benar. Ya, belum pasti benar, tapi karena masih ada pilihan yang lain ini, kalau kita lihat, ada lagi yang E. Nah, berarti yang ini sudah hilang, maka jawabnya kemungkinannya hanya tinggal B dan E. Ya, ini trik untuk mengerjakan soalnya seperti yang saya sebutkan di video kita yang sebelumnya. Nah, jadi kita masukkan saja ke jawaban yang ada. Kemudian yang berikut, karena tegak lurus, disebutkan tadi perpendicular, ya, tegak lurus. Konsepnya gimana? Tegak lurus itu berarti gradien 1 dikali gradien yang kedua hasilnya sama dengan negatif 1. Ya, nah sedangkan garis ini kita misalkan gradiennya gradien 1. Gradien itu langsung koefisien X. Kalau udah dalam bentuk Y sama dengan gradiennya adalah koefisien X. Negatif 2. Nah, kalau kita masukkan ke sini, berarti negatif 2 dikali berapakah supaya hasilnya negatif 1. Nah, ini tinggal kita pindahkan, berarti negatif 1 per negatif 2. Berarti hasilnya adalah setengah. Nah, tinggal kita tentukan manakah garis B dan E ini yang gradiennya setengah. Ingat tadi, kalau bentuk umumnya seperti ini tadi, gradiennya berarti langsung yang di depan X. Ini gradiennya yang di depan X setengah, betul ya? Berarti ini gradiennya setengah, titik potong terhadap sumbu Y-nya 0, C tadi adalah negatif 3, benar, 0, negatif 3, maka pilihannya adalah yang B. Ya, bukan yang E. Ya, kira-kira seperti itu cara mengerjakan soalnya. Kemudian kita lanjut dengan yang nomor 3. Which of the following shaded region show the graph of the inequality? Nah, di sini yang ditanya mana daerah jawab yang diarsir di bawah ini yang merupakan pertidaksamaan dari bentuk mutlak berikut ini. Nah, ini kita pakai tips untuk mengerjakan soalnya, ya, yaitu kalau saya sebutkan di sini tipsnya itu, ini kita pakai cara coba-coba ya, kita masukin jawabannya saja. Kalau dia soalnya dalam bentuk pertidaksamaan seperti ini, kalau saya sarankan lebih cepat kalau dikerjakan dengan cara mensubstitusi titiknya ke pertanyaannya, ya, atau jawabannya ke pertanyaannya. Di video saya yang sebelumnya saya sebutkan ini dengan cara barbar ya. Nah, jadi ini kita pilih pada daerah jawaban ini mana titik yang ada pada beberapa jawaban dan tidak ada pada jawaban yang lain, ya. Nah, yang pertama tentunya teman-teman harus ingat bahwa di sini disebutkan daerah yang diarsir merupakan daerah jawaban, ya, untuk pertidaksamaan ini. Oke. Nah, berarti kalau kita pilih titik yang paling gampang itu pada umumnya titik 0,0 yang akan kita uji. Titik 0,0 ada pada jawaban B, C, dan E. Apabila 0,0 memenuhi pada pertidaksamaan, maka jawabannya yang mungkin adalah B, C, dan E. Maka A dan D itu salah. Ya, nah sekarang kita masukkan titik 0,0 yang pertama nih kita uji. Nah, kalau kita isi 0,0, apakah 0 lebih kecil dari mutlak 0 tambah 2? 0 tambah 2 itu 2. Mutlak 2 itu 2. 0 lebih kecil dari 2. Benar. Ya kan? Nah, berarti 0,0 harus ada pada jawaban. Harus ada pada daerah arsiran. Nah, ada pada jawaban B, C, dan E. Berarti pilihan A berarti itu tidak merupakan jawaban dan D juga tidak merupakan jawaban karena 0,0 di sana tidak ada pada daerah jawaban, tidak ada pada daerah yang diarsir. Nah, kemudian yang berikut kita uji lagi titik yang lain yang membedakan jawaban B, C, dan E, ya. Titiknya itu kita ambil contohnya titik berapa? Ayo. Kalau kita misalkan contohnya di sini ada titiknya 3, ya kan? Ini 3.
apakah 3 itu, ini koordinatnya berarti kan 0,3 ya, apakah 0,3 ada pada jawaban C dan E, ya kan? Nah, kalau contohnya 0,3 memenuhi pada pertidaksamaannya, maka jawabnya adalah B, karena C dan E 0,3 tidak ada pada daerah jawabannya. Bagaimana cara memastikan bahwa 0,3 tidak ada pada daerah jawabannya? Ini kalau kita gambar garisnya kan, nah jadi ini memang harus tetap kita menggambarkan garis ya. Nah, kalau kita buka mutlaknya, Y sama dengan, kita anggap dalam bentuk sama dengan dulu untuk menggambarkan garisnya, X ditambah 2. Nah, menggambarkan garis Y sama dengan X tambah 2, titik potong sumbu Y-nya adalah 2, dan titik potong terhadap sumbu X-nya, ingat kalau titik potong terhadap sumbu Y, X-nya 0, Y-nya 2. Titik potong terhadap sumbu Y, X, Y-nya, titik potong terhadap sumbu X, Y-nya yang 0. Maka X-nya adalah negatif 2. Nah, jadi kalau seperti ini garisnya digambar, dia motong sumbu Y-nya 2, motong sumbu X-nya negatif 2. Garisnya seperti ini ya. Garisnya seperti ini. Nah, berarti ini adalah 2. Ya kan? Nah, kemudian ini juga 2. Ya kan? Nah, maka titik ini tadi, di sini 2. Ini 3 berarti di atas daripada 2 ini, maka di jawaban E dan E itu 3 itu tidak ada. Ya kan? Nah, jadi kira-kira seperti itu cara memilih titiknya. Nah, yang berikut coba kita masukkan berarti 0,3. Ya kan? Masukkan ke pertidaksamaan 3, masukin ke sini ya. 3, apakah lebih kecil dari X yang diisi 0? 0 ditambah 2 mutlak. Jawabnya salah. Ya. Nah, artinya apa? 0,3 tidak ada pada jawaban. Harusnya tidak ada pada daerah jawaban. Nah, berarti pilihan B juga salah, ya. Nah, karena di pilihan B 0,3 itu ada pada daerah jawaban. Semestinya itu tidak ada. Jadi yang memungkinkan itu jawabannya adalah C dan E. Nah, kemudian coba bandingkan lagi titiknya C dan E. Berapa titik yang bisa kita pilih yang membedakan, atau yang mana titiknya itu terdapat pada pilihan C tapi tidak terdapat pada E. Nah, ini kalau saya misalkan ada titiknya negatif 2,2 di sini, dan ini negatif 2,2, ini kan 2 lagi ini ya. Nah, negatif 2,2 ini di sini. Nah, berarti kalau kita uji titiknya negatif 2,2, negatif 2,2 ini yang terakhir kita uji untuk menentukan pilihan yang terakhir apakah C atau E. Nah, ini kita masukkan ke pertidaksamaannya 2, Y-nya 2, ya masukin ke sini 2. Apakah lebih kecil dari mutlak negatif 2 tambah 2? 2 lebih kecil dari 0, salah ya. Nah, artinya apa? Negatif 2,2 itu tidak semestinya ada pada daerah jawabannya. Di jawaban C ada, ya kan? 2 negatif 2,2, maka pilihannya yang benar E, karena harusnya negatif 2,2 itu tidak ada pada jawaban. Betul di sini di pilihan E, nah maka pilihannya adalah yang E. Nah, jadi seperti itu yang saya maksud, cara barbar kita masukin jawabannya ya supaya lebih cepat. Nah, waktu mengerjakan soal tidak lebih dari 1,5 menit. Ya. Nah, itu yang nomor 3. Kita lanjut lagi yang nomor 4 di sini. Ini bentuk aljabar saja, ini yang saya pikir ya. Nah, jadi ini langsung kita kerjakan bagaimana cara untuk mendapatkan X-nya di sini. Kita buat dalam bentuk berpangkat dulu. Berarti 8X ditambah 6. Akar pangkat 3 berarti pangkat sepertiga, sama dengan negatif 3. Supaya hilang pangkat sepertiganya, maka ini kita pangkatin lagi dengan 3. Ini nggak masalah, asal di kiri dan di kanan kita pangkatin dengan 3. Nah, berarti ini jadinya 8X ditambah 6 sama dengan minus 27. 8X sama dengan minus 27 dikurang 6. Maka 8X minus 33. Berarti X-nya sama dengan negatif 33 per 8. Berarti X-nya adalah minus 4,125.
ya, 4,125. Ini dalam bentuk tulisannya bakunya sesuai standar mereka adalah titik ya, 4.125. Oke, pilihannya yang A. Kemudian yang berikut kita lanjut dengan yang nomor 5. Nah, berapakah nilai X yang memenuhi pada persamaan berikut? Nah, kalau kita lihat persamaan ini yang ruas kanan, penyebutnya ini lebih mudah disamakan. Yaitu cukup kita kali 2 di kiri, di bawah, dikali 2 lagi di atas. Ya kan? Sehingga penyebutnya udah sama-sama 2X. Nah, ingat pada pecahan kalau penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya udah bisa langsung kita kerjakan. Maka pertidaksamaan ini kita selesaikan. 5 per, ini saya tulis, X tambah 3 sama dengan, ini pembilangnya 2 kali 1, 2, tambah 1 jadinya 3. Ya, 3 per 2X, penyebutnya adalah 2X. Nah, kemudian di matematik ada hukum kali silang. Ini kita kali silang, 5 kali 2X itu adalah 10X sama dengan 3 dikali X tambah 3. Berarti ini 3X ditambah 9. Nah, ini tinggal pindah ruas. 10X dikurang 3X berarti 7X sama dengan 9. Maka X-nya adalah 9 per 7. Ya. Jadi kira-kira seperti itu bentuk soalnya yang ada pada SIT ya, Scholastic Aptitude Test. Nah, kemudian yang berikut yang keenam, pada gambar di samping ini, perimeter itu apa? Perimeter ini adalah keliling ya, ini istilahnya pada matematik keliling. Isosceles itu adalah sama kaki ya. Nah, kemudian trapezoid ABCD adalah 50. Kelilingnya tadi adalah 50. BC-nya 9, AD-nya 21. What is the length of the diagonal AC? Ya, pertanyaannya adalah diagonal AC ini. Oke? Nah, jadi ini kakinya sama. Kita misalkan panjang sisinya itu adalah X. Ini berarti X. Nah, disebutkan tadi di soal bahwa keliling isoscelesnya tadi ya, kelilingnya ya. Nah, kelilingnya disebutkan di soal sebesar 50. Keliling ini sama dengan 50 cm. Nah, berarti bisa kita buat keliling itu adalah jumlah semua sisi tepi luar. X tambah X, 2X. Tambah 9 tambah 21. Berarti 30. Maka 50 dikurang 30. Ini tinggal 20 sama dengan 2X. Berarti X-nya adalah 10. Nah, panjang sisinya ini adalah 10. Ini 10. Nah, kemudian pada pada trapesium sama kaki tadi, dari titik sudut B saya tarik garis tinggi. Ya. Demikian juga dari titik C saya tarik garis tingginya. Nah, dengan demikian ini panjangnya 9 akan sama dengan yang di bawah 9 juga. Nah, tadi seluruhnya 21 AD-nya, maka 21 dikurang 9 hasilnya adalah 12. Nah, kemudian 12 dibagi 2 ini akan sama lagi. Ini akan sama lagi karena ini bentuk yang kiri dan yang kanan itu kongruen, ya. Nah, maka 12 bagi 2 ini dapat 6. Ya. Kalau ini 6, kemudian panjang sisi A. Ini saya misalkan A, B, C, D, E, F. Nah, sekarang coba perhatikan segitiga A, F, C. Ya. Ada segitiga A, F, C di sana. Di sini A, kemudian ini F, ini C. Ya, AF yaitu 6 tambah 9 berarti hasilnya 15. Nah, untuk menemukan panjang sisi CF, perhatikan CF ini pada segitiga di sini. Nah, X-nya tadi kita udah dapat besarnya 10. Ini AF-nya 6, FB-nya 6. Ya, tinggal mau cari tinggi FC. Saya anggap T ini. Nah, ini kita perhatikan triple Pythagoras ya. Nah, teman-teman harus hafal triple Pythagoras ini karena ini paling sering muncul di TPS supaya menyingkat waktu juga. Ada baiknya ini triple Pythagorasnya dihafal, yaitu kelipatan 3, 4, 5, ya kan? Nah, kemudian habis 3, 4, 5 itu ada 5, 12, 13. Kemudian ada lagi
berapa itu? 7, 8, 15, 8, 15, 17. Nah, ada lagi yang berikutnya ya, yaitu 7, 24, 25 dan seterusnya. Pada umumnya ini yang muncul ini yang paling sering. Ini beserta kelipatannya lah ya. Boleh 3, 4, 5, 6, 8, 10 dikali 2 kali 5, 15, 20, 25. Demikian juga ini ya. Kelipatan-kelipatannya ini biasanya triple Pitagoras yang muncul. Ini 6, 10, 8. Berarti T-nya adalah 8 di sini ya. Nah, ini berarti 8. Nah, kemudian kita disuruh mencari AC. Nah, AC-nya itu sama dengan berapa? Nah, lihat lagi triple Pitagorasnya. Ingat, triple Pitagoras itu hanya ada pada segitiga yang siku-siku. Nah, di sini diketahui 15, di sini 8, maka sisi miringnya ini berapa ini? Sisi miringnya adalah 17. Ya kan? Nah, ini triple Pitagorasnya 8, 15, 17. Ya kan? Nah, jadi akan meminimalis perhitungan Pitagoras-Pitagorasnya kalau kita hafalkan triple Pitagoras ini. Oke? Nah, jawabannya adalah yang E. Berikut yang nomor 7. Pada gambar 5 berikut ini, ya, rectangle itu adalah persegi panjang. Ya, ini maksudnya persegi panjang ABCD. Diketahui persegi panjang itu digambar di dalam sebuah lingkaran. Ya, jika jari-jari daripada lingkarannya adalah 1, kemudian AB-nya juga 1, maka berapakah luas daerah yang diarsir? Ya, pertanyaannya adalah luas daerah yang diarsir. Nah, kalau lingkaran itu saya misalkan pusatnya di sini O, ya, kita misalkan pusatnya di O. Nah, kalau kita tarik garis dari A ke O, dari O ke B, demikian juga dari O ke C, ya, anggap ini merupakan garis lurus, ya. Ini semuanya adalah jari-jari, panjang sisinya 1 kan. Ini panjang sisinya 1. Nah, kemudian disebutkan lagi di soal bahwa panjang AB, karena persegi panjang AB itu akan sama dengan CD. Ini juga 1 disebutin di soal. Nah, maka bisa kita tentukan bahwa segitiga CDO itu adalah segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi sudutnya berapa? 60 ya, 60 derajat semuanya. Nah, kalau pada yang namanya garis berpotongan, sudut yang bertolak belakang itu sama besar, maka ini juga 60. Ya kan? Nah, maka di sini kalau kita mau cari sisanya berapa? Sisanya itu berarti 120 ya. Dari mana 120? Seluruhnya 360 dikurang 60 tambah 60 ini berarti 240. 240 bagi 2, yang bertolak belakang kan sama lagi. Ini 120 lagi. Ya kan? Nah, ini sudut pusatnya adalah 120. Pertanyaannya adalah berapakah luas daerah yang diarsir? Ya kan? Nah, rumus luas arsiran dari gambar itu, sebenarnya nama gambar itu yang diarsir itu adalah tempereng ya, kalau masih ingat waktu kelas 8, maka luas arsirannya sama dengan luas juring dikurang dengan luas segitiga ya. Luas juring OAC dan luas segitiga OAC ya. Nah, hasilnya sama dengan apa rumus luas juring? Sudut pusatnya per 360. Ini perbandingan luas aja ya. Nah, kita udah bahas perbandingan, pakai rumus perbandingan aja. 120 per 360 dikali pi R kuadrat. Dikurang luas segitiga, setengah dikali. Ingat, kalau pada segitiga ada diketahui dua sisi yang mengapit sudut, tepatnya itu saya gambarkan di sini ya. Ini 120 derajat, ini R, maka luas segitiga itu setengah dikali sisi-sisi yang mengapit sudut kali sinus sudut yang diapit. Nah, ini rumus luas segitiga. Jadi nggak hanya setengah alas kali tinggi ya. Nah, berarti setengah dikali R kuadrat dikali sinus 120. Ya, sinus 120 derajat. Ini kita isi angkanya, kecilin kalau bisa. Ini tinggal 1/3 dikali pi 22 per 7 dikali R-nya tadi 1. 1 kuadrat ya 1. Dikurang setengah dikali 1 dikali sinus 120. 180 dikurang 60. 120-nya ya. Nah, berarti sama aja dengan sinus 60. Setengah akar
akar 3. Nah, kemudian hasilnya adalah 22 per 21 dikurang dengan, ini berapa nih, akar 3 per 4. Ya. Nah, hasilnya sama dengan 22 per 21, sekitar 1,0 berapa itu? 0,8 atau 0,9 ya, dikurang dengan, nanti kita lihat angka yang mendekati aja. Akar 3 itu sekitar 1,7 dibagi 4. Nah, ini sangat sering ya. Nah, jadi teman-teman harus ingat akar 3 dan akar 2 karena ini muncul pada sudut-sudut istimewa ya. Saya pikir pada trigonometri kalau boleh ini dihafalkan saja. Akar 3 itu sangat sering ya. Muncul di soal, ini kita hafalkan 1,7 dan 1,4. Akar 2-nya adalah 1,4 ya. Nah, jadi ini hasilnya tinggal berapa ini? 1,09 dikurang, ini sekitar berapa nih? 0,41 ya. 41 atau 42 ya. Nah, ini kalau kita kurangkan, maka yang mendekati adalah 0, berapa nih kira-kira? 0,705 lah yang mendekati ya. Pilihannya adalah yang D. Oke? Nah, kira-kira seperti itu cara mengerjakan soalnya dalam bentuk bidang-bidang geometri ini ya. Nah, kemudian yang berikut yang nomor 8, A lebih besar dari B dan C lebih besar dari D. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Gitu. Nah, disebutkan A lebih besar dari B, C lebih besar dari D. Nah, ingat, ini sebenarnya pertidaksamaan lambang-lambang besar 0 ya. Lambang-lambang besar 0 dan kecil 0 itu artinya tanda positif atau negatif ya. Jika titik-titik lebih besar dari 0, ini artinya semuanya ini adalah positif. Dan kalau contohnya titik-titik disebutkan kecil dari 0, ini artinya apa? Semuanya ini adalah negatif. Ya kan? Nah, kalau pada tanda positif dan negatif, ya, ada dua bilangan yang tandanya positif dan negatif. Maka yang sudah pasti itu operasinya di sini adalah hasil kalinya saja. Nah, contohnya seperti itu. Ya. Nah, yaitu positif dikali dengan negatif, hasilnya adalah kecil dari 0. Nah, kalau contohnya dua-duanya positif atau dua-duanya negatif, maka yang pasti lagi tambahannya adalah positif tambah positif hasilnya positif, atau negatif ditambah negatif hasilnya negatif ya. Nah, sekarang ini mengacu ke sifat itu, kita pakai pertidaksamaan A besar 0 menjadi A besar B disebutkan tadi, maka A dikurang B dibuat lebih besar dari 0. Artinya ini positif, ya kan? Nah, kemudian demikian juga yang kedua, C dikurang D besar 0, artinya ini positif, ya kan? Nah, berarti yang sudah pasti yang bisa kita ambil di sini yaitu hasil jumlah dan hasil kalinya, ya kan? Nah, jadi yang pertama kalau ditambah atau dijumlahkan, maka positif tambah positif hasilnya positif. Maka A dikurang B ditambah dengan C dikurang D hasilnya positif. Atau A tambah C, ini kurungnya sebenarnya kalau kita buka nggak ngaruh ya. A tambah C lebih besar dari B ditambah D. Ya kan? Pindah ruas aja yang negatif. Nah, seperti ini ada jawabannya tidak? Kebetulan ada ya, langsung pilihannya adalah yang C. Kalau seandainya contohnya tidak ada, yang lain yang boleh itu dalam bentuk perkalian, yaitu kalau kita kalikan, ya di sini dikali, maka A dikurang B ini positif dikali dengan C dikurang D ini positif, hasilnya positif kali positif udah pasti positif, ya kan? Nah, ini nanti tinggal kita kali distributif. Ya, A kali C, A kali D, B kali C, B kali D. Kan? Kemudian kita cocokkan sesuai dengan pilihannya yang ada. Baik, yang berikut kita lanjut dengan yang nomor 9. Di sini disebutkan bahwa yang pertama, ini tentang soal statistika ya. On a recent chemistry test, pada tes kimia ya yang telah dilakukan, rata-rata dari 5 pelajar adalah 83, ya kan? Dimana nilai yang paling rendah dan yang paling tinggi 0 sampai dengan 100. Nah, jika guru memutuskan menetapkan
untuk menaikkan nilai daripada anak-anak itu 2 poin, ya kan? Dan tidak ada siswa nilai yang semulanya itu nilai awalnya itu sebesar 98. Jadi nilai awal itu tidak ada yang siswanya mendapat nilai 98, ya. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Nah, yang pertama, setelah ditambahkan tadi 2 skornya untuk setiap siswa, maka rata-ratanya menjadi 85. Apakah ini benar atau salah? Jawabnya adalah benar. Nah, jadi ada cara cepatnya di sini, carcep, ya. Nah, ini untuk perubahan data. Perubahan data, ya, perubahan data dari data yang semula. Nah, jika data ditambah atau dikurang, yang pertama perubahannya itu, ya, yang pertama saya buatkan di sini data awal kalau contohnya ditambah atau dikurang dengan konstanta yang sama dengan C, ya, maka yang berubah itu di sini ada 3, ya, yang berubah ada 3, yaitu rata-rata, kemudian median, ya kan, atau kuartil yang lain juga, Q1, Q2, Q3. Nah, kemudian yang ketiga modus, ya. Nah, modus. Nah, hanya ini aja yang berubah, gitu ya. Perubahannya sebesar berapa? Sebesar yang ditambah atau yang dikurangkan dengan C itu tadi. Nah, jadi contohnya seperti ini tadi. Anak itu dari 5 anak ini tadi kita tidak tahu masing-masing anaknya berapa nilainya. Tapi yang jelas sudah diketahui rata-ratanya adalah 83. Maka karena semua anak ditambah 2 nilainya, maka rata-ratanya menjadi 83 tambah 2. Ya, nah jadi dihafalkan saja. Ini sebenarnya kalau kita masukkan ke rumus aljabarnya nanti akan ketemu bentuknya seperti ini, 85, ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika skor dinaikkan, maka difference between, ya, ini bisa disebutkan kalau di matematika difference between ini adalah selisih daripada nilai terbesar dan tertinggi, ini namanya jangkauan, ya. Nah, jangkauannya itu juga akan meningkat katanya. Nah, di sini tadi cara cepatnya saya sebutkan, jika data semula ditambah atau dikurangkan dengan konstanta C, maka rata-rata median dan modusnya saja yang berubah sebesar C, ya, sebesar tambah C atau kurang C tadi. Nah, jangkauan ikut berubah enggak? Jawabnya tidak. Maka ini pilihannya salah. Pilihan 1 tadi benar. Nah, pilihan yang ketiga, setelah dinaikkan 2 skornya tadi, maka 5 siswa tadi nilainya itu yang paling kecil itu adalah 25. Benar nggak? Ya kan? Benar nggak nilainya ini nanti yang paling kecil 25. Nah, caranya seperti apa? Nah, di sini disebutkan ada nilai anak yang paling kecil 25, ya. Nah, setelah dinaikkan. Nah, kalau kita lihat tadi dari pengertian rata-rata itu adalah jumlah semua data dibagi dengan banyaknya, ya. Nah, jadi kalau kita cari jumlah semua datanya berarti N dikali X barnya, ya kan? Nah, berarti ini 5 dikali rata-ratanya menjadi berapa tadi? 85, ya. 85. Hasilnya adalah 5, 2, 40, 42. 425. Ya kan? Nah, 425 lah nilai total anak-anak itu kalau dijumlahkan ke 5 anak tersebut, ya. Ke 5 anak tersebut kalau dijumlahkan nilainya totalnya itu 425. Nah, disebutkan di sini yang paling rendah itu bisa 25. Nggak boleh 24, ibaratnya seperti itu. Ya kan? Nah, ini anaknya ada 5 anak. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Biar kelihatan, saya buatkan contohnya seperti ini. Ya. Nah, kalau kita misalkan nilai anak yang pertama adalah 25. Ya kan? Nah, berarti yang lainnya ini bisa enggak mengcover supaya totalnya nanti adalah 425. Kira-kira seperti itu maksudnya. Ya. Kira-kira seperti itu maksudnya 425. Nah, kalau kita misalkan nilainya ini di sini maksimum. Maksimumnya itu berapa sih? Tadi anak itu tidak
ada yang nilai originalnya itu 98. Kita misalkan 97 ditambah 2 berarti 99 ya. Karena kan perubahan datanya ditambah 2 dari yang sebelumnya. Makanya yang paling tinggi adalah 99. Kita anggap ini semuanya 99. Kalau 99 kali 4 itu dapat berapa? Ini 6, 3, ya kan? 36, 39. 396. Berarti 396 ditambah 25. Apakah lebih besar atau sama dengan 425? Ini kalau kita total, ini 1, kemudian ini 2, ini 3. 321 berarti nggak cukup. Ya kan? Artinya apa? Nilainya itu yang paling rendah itu nggak boleh 25, harus lebih besar lagi, harus di atasnya lagi. Ya kan? Nah, demikian pengertian atau perbandingan daripada 321 dengan 425 ini tadi. Ya. Nah, jadi jawabnya yang benar itu hanya pilihan satu saja. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikut yang nomor 10. Pada gambar 9, pada gambar berikut ini, jika Y-nya lebih besar dari 60, tidak dipastikan apakah 61, 62, 70, 80, 100, 120, lebih kecil dari 180 tentunya, ya kan? Nah, kemudian AB sama dengan BC, berarti segitiganya adalah sama kaki. AB sama dengan BC. Manakah di bawah ini yang benar? Pernyataan di bawah ini yang benar, ya. Nah, ini kita ambil aja sebuah bilangan yang lebih besar dari 60. Kita misalkan Y-nya itu angka yang paling gampang ya. Y-nya itu kita pilih misalkan 70 ya. Kita misalkan 70. Kita pilih di sini angkanya 70. Nah, maka sisanya di sini nanti 180 X karena dia segitiga sama kaki. Yang kedua yang harus kita pahami lagi dulu, X-nya itu nanti akan sama dengan Z. Ya kan? Karena sama kaki, di kakinya besar sudutnya harus sama. Ya. Nah, berarti untuk mencari besar sudut X atau Z-nya, jumlah semua sudut pada segitiga 180 dikurang 2X, ya kan? Hasilnya sama dengan 70. Ya, 70 ini adalah 180 dikurang 2X. Nah, berarti 110 ini kalau 70-nya kita pindahkan, 180 dikurang 70 sama dengan 2X, maka X-nya adalah 55. Nah, jadi kalau di sini 55, maka ini juga 50. Nah, ini sampelnya aja, langsung kita masukin. Y-nya tadi bilangan yang lebih besar dari 60. Boleh saja juga kita pilih 62, 63, 64, atau 100, atau yang lainnya. Nah, jadi X-nya udah dapat 55, maka kita akan masukkan ke pilihan jawaban yang ada. A tambah Y sama dengan 180. A ditambah Y sama dengan 180. Jawabnya salah ya. A tambah Z atau A tambah X itu yang jawabnya 180. Karena ini kan sudut pelurus. Ini totalnya adalah 180. Nah, jadi yang benar itu harusnya A tambah Z atau A tambah X. Karena X tambah Z sama X dan Z sama, maka A tambah Z harusnya 180. Ini salah pilihan yang pertama. Y lebih besar dari Z. Betul ya. 70 lebih besar dari 55. Pilihan yang kedua benar. Kemudian pilihan yang ketiga, A sama dengan Y tambah Z. A sama dengan Y ditambah Z. Benarkah? A-nya sama dengan Y ditambah Z. Jawabnya benar ya. Ini sering sekali saya buatkan dalam bentuk cara cepat. Ingat pada sebuah segitiga, kalau contohnya di sini disebutkan A, di sini disebutkan Y, di sini disebutkan X, ya kan? Nah, maka A ini sama dengan X ditambah Y, ya kan? Nah, apakah segitiganya contohnya yang dipanjangin itu sisinya yang di sini, ya kan? Nah, ini saya misalkan X, ini saya misalkan P, ini saya misalin Q, maka X itu sama dengan P tambah Q, ya. Nah, jadi di sini disebutkan A sama dengan Y tambah Z. Karena Z itu sama dengan X, maka A itu adalah X tambah Y. Betul ya? Jadi pilihannya yang benar itu adalah 2 dan 3.
Oke, teman-teman, seperti itu cara menjawab soal TPS kuantitatif dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, sampai ketemu di pertemuan yang berikutnya, dan ingat selalu follow di video ini, ada cara-cara cepat di masing-masing topik yang sedang kita persiapkan, yang akan kita munculkan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan cepat yang lebih banyak lagi untuk mengerjakan soal dan latihan menggunakan tips, trik untuk menjawab soal supaya satu soal tidak lebih dari 1,5 menit, dan skor pada tahun ini kalian bisa mendapatkan lebih dari 700, bahkan 800 atau 900, sehingga pada tahun ini kalian bisa lulus UTBK tahun 2020.